Oke, baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita kembali dalam pelajaran bahasa Arab. Nah, sekarang teman-teman yang sudah punya buku paket, semuanya sudah dapat ya. Dibuka buku paket halaman 9. Nah, kita akan belajar untuk memahami percakapan bahasa Arab hari ini ya. Nah, silahkan buku paketnya dibuka di halaman 9. Oke, sudah? Kalau sudah, teman-teman bisa lihat di situ ada percakapan. Di sini ada percakapan, sebentar, antara Adam, nah, antara Adam dan Rahmat, itu Rahmat ya. Ya, ada percakapan antara Adam dan Rahmat. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami percakapan inilah. Yang namanya memahami bahasa asing, tentu teman-teman harus tahu arti kata per kata. Nah, kalau Ustadz dulu teringat waktu zaman dulu belajar bahasa Arab itu ada yang istilah namanya jenggoti. Jenggoti itu berarti jenggot itu adanya kan di bawah dagu ya. Nah, artinya apa? Memberikan arti di masing-masing kata di bawahnya. Jadi kayak mental di bawahnya begitu, kayak bergelantungan di bawahnya begitu. Nah, siapkan pensil yang runcing atau juga pulpen juga boleh, agar apa? Agar tulisannya itu menjadi kecil teman-teman ya. Agar tulisannya kecil gitu, agar nanti muat banyak. Nah, bagaimana caranya? Kita simak baik-baik. Saya besarkan biar nanti agak kelihatan ya, biar kelihatan teman-teman. Oke, sini ini dikit. Sep. Nah, ada Adam dan Rahman. Nah, pertama, Adam mengucapkan salam ya. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum artinya apa teman-teman? Nah, kita coba artikan bersama-sama. Assalamu itu adalah keselamatan. Assalamu, keselamatan. Nah, teman-teman kalau nulisnya di bawahnya ini karena Ustadz ngetik ya, Ustadz coba dimiringkan nggak bisa. Harusnya teman-teman kalau nulis gini, tidak lurus seperti ini, tapi nanti agak miring ke sana. Biar apa? Biar nanti muat banyak, terus kemudian ndak kesel dengan ndak sundul dengan arti depannya. Contoh misalnya ini kan ada keselamatan nih. Nanti sini Assalamualaikum atas kamu. Nanti kalau lurus itu nanti kadang-kadang nyinggol arti di depannya. Nah, makanya dibuat miring seperti ini. Nah, biasanya miring seperti ini. Nah, kalau dulu Ustadz ngapikan gitu, jenggoti itu biasanya memang miring-miring. Nah, seperti kalau teman-teman nanti kalau suatu saat belajar kitab tuning itu, artinya juga sama, miring-miring gitu. Biar apa? Biar muatnya banyak. Nah, tapi di sini saya kasih lurus enggak apa-apa. Nah, teman-teman tuliskan miring gitu ya kalau bisa. Oke, kita lanjut. Assalamu, keselamatan. Nah, sekarang kemudian alaikum. Alaikum itu ala itu atas, kum itu jamak dari ka. Ya, kalau ka itu mu, kalau kum berarti kalian. Atau kamu juga bisa untuk menghormati seseorang. Assalamualaikum, alaikum, atas kamu, atasmu. Atau kepadamu juga bisa. Keselamatan atas kamu. Wa, wa, wa itu dan. Nah, wa itu dan. Rahmat, rahmat ya, rahmat.
rahmat itu kasih sayang, rahmat Allah, rahmat Allah. Wa tadi dan sama dan barokah. Tuh barokah ya, barokah berkah, dan berkah, barokah tuh berkahnya, dan berkahnya atau barokahnya. Ya, oke. Itu. Nah, sini juga sama. Waalaikum, wa sama kan, wa dan, wa itu dan, Assalamualaikum atas kamu keselamatan. Wa tadi dan, ini tidak usah saya tulis, tidak apa-apa ya teman-teman, udah hafal kalau wa itu dan itu apa. Rahmat juga sama sebenarnya. Rahmat Allah dan barokah. Itu teman-teman ya. Nah, kemudian masuk ke yang selanjutnya adalah Naharuka Sa'id. Naharuka Sa'id ini adalah suatu istilah, jadi suatu ungkapan. Jadi ini artinya jadi satu. Selamat siang. Nah, atau kalau mau di apa namanya? Mau diartikan satu-satu juga sama. Naharuka itu siangmu, nahar siang, ka itu mu. Siangmu, Sa'idun itu happy. Happy itu kan selamat ya, happy birthday, selamat hari ulang tahun. Nah, happy itu kan selamat maksudnya. Nah, ini menjadi satu kata, kita artikan menjadi satu, selamat siang. Selamat siang. Jawabnya apa? Sa'idun mubarakan, mubarakatun. Sa'idun itu senang, mubarakun itu dan barokah. Senang dan barokah jawabannya. Tapi bukan seperti itu kita ngartikan di bahasa Indonesia ya. Kita ngartikan di bahasa Indonesia juga selamat siang juga. Selamat siang juga. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang lanjut ke pelajaran. Nah, ini Adam berbicara kepada Rahmat. Adam berbicara, ya Rahmat, ya itu apa? Yaitu hai, hai atau wahai, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman itu. Ya itu hai atau wahai. Rahmat ya Rahmat tadi kan nama orang. Rahmat. Mana ya? Rahmat. Hai Rahmat. Ma apa ma? Ma apa? Ya ma ya apa? Ma ya artinya apa? Ya apa? Apa? Ada ini. Jadi, nah, ketika teman-teman sudah mengetahui arti masing-masing kata, teman-teman akan tahu maksud dari suatu kalimat atau ungkapan. Bahasa apapun, bahasa asing apapun, kalau teman-teman tahu arti kata masing-masing, nanti teman-teman akan mengetahui arti.
ya teman-teman ya. Hmm, selanjutnya karena ini berarti kita artikan ini dulu. Hai Rahmat, apa ini? Begitu. Nah, maksudnya seperti itu artinya. Satu kalimat itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke baris bawahnya. Teman-teman sambil ditulis ya ini ya. Ada tadi ini. Jismi. Jismi itu kan dari kata jismun tambah ya mati i. Nah, dulu kita sudah belajar kalau ya mati itu artinya adalah ku. Nah, jismun itu adalah badan atau tubuh. Berarti jismi adalah badanku, tubuhku. Indi ini juga indi ini juga ini adalah kata ganti kepunyaan ya. Jadi indi itu adalah kepunyaanku atau milikku. Kepunyaanku atau milikku. Atau aku punya, oh ya. Aku punya. Oke. Aku punya. Ainani itu dari kata ainun. Ainun apa? Apa? Mata. Nah, ainani ini adalah dua mata. Karena Rahmat kan punya dua mata ya. Jadi ainani. Jadi kalau satu itu ainun, kalau dua mata ainani. Nanti kalau banyak mata begitu jadi uyun gitu. Ayun. Nah, ainani mata atau dua mata gitu boleh ya. Nah, wa seperti tadi, wa itu dan anfun apa anfun? Hidung. Nah, anfun ini hidung satu. Makanya anfun gitu aja. Kalau hidungnya, misal Rohmat ini punya dua hidung. Nah, anfani. Tapi kan nggak mungkin ya. Hidungnya cuma satu. Anfun gitu aja. Bukan anfani. Apalagi hidungnya banyak. Kan nggak mungkin. Karena hidungnya satu, anfun gitu aja. Wa dan, nggak usah saya tulis ya. Udah tahu lah ini wa dan. Nah, famun apa? Mulut. Satu. Karena satu hanya famun gitu aja ya. Nah, kalau dua, famani gitu. Kalau punya Rahmat punya dua mulut, tapi kan nggak mungkin ya. Mulut hanya satu gitu. Famun. Nah, terus ini. Wagoiru dzalik ini jadi satu. Ini artinya adalah DLL. Nah, DLL apa? Dan lain dan lain-lain. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Wagoiru dzalik kelihatannya. Oke. Wagoiru dzalik itu dan lain-lain. Jadi kalau di depan ini Rahmat menjawabnya gini. Ini badanku. Aku punya dua mata dan satu hidung dan mulut dan lain-lain. Lain-lain itu maksudnya yang ada di badannya dia gitu ya. Ya ada tangan, kaki gitu dan macam-macam. Nah, tapi kalau disebutkan semua kan jadi terlalu banyak. Nah, terus lanjut. Adam bertanya. Nah, apa pertanyaan Adam? Mari kita artikan bersama-sama. Ma, apa? Nah, wa ini bukan wa tambahan ya, bukan wa dan ini ya. Ini adalah masuk jadi satu dengan wadifah itu. Wadifatu. Wadifatu itu adalah guna atau kegunaan. Kegunaan, fungsi. Kegunaan. Apa kegunaan? Al-ainani. Nah, tadi ada ainani dua mata. Ini kok ada al gitu. Nah, jadi gini teman-teman, ini adalah
tambahan al ini kalau di sini sebagai dia karena ngikut di watifah itu. Nah, kalau di misalnya tidak ngikut sama siapa-siapa, dia berdiri sendiri, al ini adalah makrifat gitu, menunjukkan bahwa dia isim makrifat. Artinya memang sudah diketahui. Contoh misalnya gini, aina nih gitu, dua mata. Dua matanya siapa? Kita kan nggak tahu. Nah, tapi kalau kita sudah sama-sama tahu bahwa dua mata itu ada dua matanya rahmat gitu, maka dikasih al aina nih, dua mata itu. Nah, al ini biasanya kalau saya sih dikasih tambahan itu, tambahan kata itu, dua mata itu. Tapi kalau di sini nih dua mata gitu, atau mata gitu aja boleh. Apa kegunaan mata? Atau apa kegunaan kedua mata? Apa kegunaan dua mata itu? Muhammad menjawab, warifatu kegunaannya tadi ya. Sambil tulis ya teman-teman ya. Kalau kata-kata yang asing seperti ini, walaupun tadi sudah ada artinya, tapi teman-teman tetap harus ditulis karena ini kan jarang keluar. Kalau UA itu kan sering keluar, jadi kita kayak udah hafal gitu. Tapi kalau yang kayak gini, walaupun tadi di atas sudah ada, terus kemudian jangan kok di atas sudah ada, nggak usah ditulis lagi gitu, jangan. Harus tetap ditulis, gitu ya, biar nanti lebih hafal. Ini sambil kita juga menghafalkan ya teman-teman. Al-aina nih mata. Kegunaan mata itu li ru'yatin, li itu untuk, huruf li ini sendiri ini artinya untuk. Nah ini tapi kalau mau saya tulis sendiri tidak muat nanti. Kalau kalian bisa dimiringkan nanti muat. Li ini untuk, ru'yatin melihat, untuk melihat. Kegunaan mata adalah untuk melihat. Kemudian Anda bertanya lagi, wah, dan ma apa hari ini, dan apa ini Adam gak kepo nih teman-teman, tanya satu belum dijawab, tanyalah gitu. Dan apa ini belum dijawab, sudah tanya lagi, lalu apa, nah ini tanyaan selanjutnya. Summa itu bisa kemudian, bisa lalu. Ini saya tulis lalu aja biar lebih ringkes namanya ya, misalnya lalu apa, lalu apa, wadifatuha. Nah ini dia, wadifatun tadi kegunaan bahwa tadi kan dulu hu sama ya artinya nya, tambahan katanya berarti kegunaannya. Nah Anda bertanya, dan apa ini, lalu apa kegunaannya, dijawab oleh Rahmat, tadi ini jabhatun apa teman-teman, ya betul sekali, dahi, dan wadifatuha kegunaannya di untuk sujud ya, bersujud, kegunaannya untuk bersujud. Ini tadi kegunaannya ya, kegunaannya tadi. Oke, lalu kita selesai di halaman 9, masuk ke halaman berapa ya? Halaman 10 sebaliknya ya. Nah, kemudian ini Adam bertanya nih,
Dalika. Nah, kalau tadi ada di ini kalau dalika apa? Teman-teman? Dalika itu. Nah, kalau dalika itu. Sya'run, sya'run sama sekali. Rambut. Itu rambut. Tanya lagi nih, si Adam nih. Di mana itu kenapa sya'ruhu, sya'run ketemu hu. Nah, sya'run tadi kan apa? Rambut. Hu itu ya betul sekali berarti rambutnya. Rambutnya mubalilun. Mubalilun itu basah. Kenapa rambutnya basah? Nah, Adam tanya nih, itu rambut. Kenapa rambutnya basah? Tanya, kenapa rambutnya basah? Kenapa? Dijawab oleh Ahmad nih. Di annahu, di anna itu karena ya. Karena bisa babi, sebab. Nah, bisa babi disebabkan. Karena disebabkan al wudu, wudu. Karena disebabkan wudu, habis wudu makanya basah. Gitu ya. Lalu ada etika kalau kita bertanya kemudian sudah dijawab itu etikanya gimana? Terima kasih. Syukron itu artinya adalah terima kasih. Arigatou gozaimasu atau bangsa hamida atau thank you. Apa lagi? Apa lagi? Ina. Cc. Iya benar ya? Ya gitulah. Terima kasih. Atau kalau bahasa Jerman apa? Matur nuwun ya gitu. Oke. Allah itu atas. Syukron. Terima kasih atas bayanika. Bayan tambah ika. Bayan. Bukan Pak Bayan loh ya ini. Bayan itu penjelasan. Penjelasan atau pemaparan. Penjelasan maksudnya. Penjelasannya atas penjelasanmu. Nah, kan mu ya. Bayan nih ya penjelasanmu. Jadi bayan itu penjelasan. Makanya Pak Bayan itu asalnya dari bahasa Arab nih. Dari bahasa Arab artinya penjelasan. Jadi Pak Bayan itu artinya adalah menjelaskan. Tugasnya adalah menjelaskan. Oke, nah sekarang kemudian ya tadi apa? Hai, hai. Oh, itu ya aja ya. Ya, Rahmat. Nah, jadi Anda ini berterima kasih nih. Terima kasih atas penjelasanmu ya Rahmat. Nah, kemudian Rahmat gimana menjawabnya? Afwan. Nah, Afwan ini kalau eh, tanpa didahului, tanpa untuk menjawab syukron, Afwan ini artinya adalah maaf, maaf gitu. Tapi kalau ini untuk menjawab syukron ini artinya jadi sama-sama. Kok bisa gitu? Ya bisa. Ya orang Arab memang kebiasaannya gitu. Kita tinggal ikut aja gitu ya. Syukron jawabnya adalah afwan. Nah, kadang-kadang teman-teman mungkin yang sudah tahu bahasa Arab gitu kemudian syukron, terima kasih. Jawabnya sama-sama bahasa Arabnya apa ya? Carilah sama itu bahasa Arabnya sawa. Nah, kemudian jawabnya sawa-sawa. Ya kurang tepat lah. Kalau di Arab itu jadi syukron jawabannya terima kasih. Afwan. Syukron jawabnya afwan. Nah, afwan. Masalah ini juga jadi satu kesatuan ya teman-teman. Ini ungkapan. Artinya
Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, lalu ilaliko ini juga sama. Ini juga ungkapan untuk menjawab masalah ini. Artinya juga sampai sampai jumpa lagi. Nah, gitu. Nah, udah mereka dah terpisah. Sudah selesai halaman 10. Nah, percakapannya sudah kita artikan bersama-sama. Teman-teman tentu sudah tahu arti dari percakapan tersebut. Nah, sekarang tugas dari teman-teman adalah cara mengerjakan halaman 12. Nah, di halaman 12 ada pertanyaan, 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Sekarang silahkan diartikan yang belum ada di sana aja ya. Yang belum ada di tadi di percakapan kita artikan yang hal ini kan tadi belum ada nih. Hal itu apakah wadifah itu kegunaan al-ainani mata gitu ya. Apakah kegunaan mata itu untuk melihat? Jawabannya ya atau naam atau la. Terus nomor 2, utkur. Utkur itu adalah sebutkan khamsan khamsatun 5. Sebutkan 5 min dari anggota tubuh badan. Nah, kemarin kita sudah bernyanyi bersama anggota badan itu ya. Kan nanti dicari sendiri. Anggota badan 5 saja sebutkan. Yang nomor 3, mengenai apa Latifah kegunaan jabatan dahi. Dah ada ya di percakapannya ya. Perlu saya tuliskan. Kalau tadi di sana atas ada apakah Sya'ruhu mubalilun, apakah kenapa ternyata di percakapan juga sudah ada tadi. Silahkan nanti silahkan dibuka-buka kembali. Tuh. Nah, sekarang tinggal ini sih. Oke. Itu tadi ya. Kita belajar percakapan yang ada di halaman 9. Kemudian juga nanti teman-teman tugasnya adalah coba kerjakan halaman 12 seperti yang dituliskan di buku paket itu. Nah, nanti dijawab dengan tulisan Arab, bahasa Arab, tulisannya juga Arab ya, bukan dengan huruf abjad. Begitu, terima kasih teman-teman untuk pelajaran hari ini. Saya cukupkan sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.